Halo, saya Lutfi dan saya akan mempraktekkan sedikit tentang bagaimana menggunakan sedikit template dari Core UI. Jadi Core UI sendiri itu adalah sebuah template yang dia itu menyediakan untuk beberapa framework lain seperti React.js, AngularJS, atau Vue.js. Core UI sendiri itu dia targetnya untuk jadi sejenis template admin. Jadi kalau misalnya kalian pernah tahu admin LTE mungkin agak sama. Jadi kayak yang ada dashboardnya dan lain sebagainya di menu-menunya. Kenapa harus pakai Core UI gitu? Karena kebetulan Core UI ditemukan yang sebagai yang cukup stabil dan penggunaannya agak mudah. Setidaknya menurut saya itu agak mudah untuk menggunakan Core UI sendiri. Jadi mungkin bisa dari pertama itu harus ada Core UI-nya terlebih dahulu. Jadi dipastikan Core UI-nya sudah diinstal dan dia dalam keadaan fresh. Kalau perlu sebagai referensi kalian harus di copy lagi si Core UI-nya biar ada satu referensi satu buat project yang kerjakan. Nah ini untuk beberapa sampel dikit yang udah diubah sama saya walaupun tidak semuanya. Yang aslinya itu dia seperti ini. Bentar. Yang pertama di exit dulu. Yang aslinya start. Hmm. Nah untuk menggunakan Core UI sendiri itu cukup lama untuk loadingnya karena banyak komponen yang sudah dibuat di Core UI. Jadi mungkin kalau misalnya kalian belum melakukan compiling terlebih dahulu ya emang jadi cukup lama. Maksudnya compiling tuh dicoba dibuka di browser. Nah ini untuk yang masih fresh dari React-nya sendiri. Ada colors, ada typography, ada base-nya. Nah kenapa kalian harus simpan satu lagi? Karena itu dibutuhkan untuk misalkan kalian pengen ada referensi, kalian mau nyari tentang modals misalkan. Kita cari modals, ada gak ya? On income, base, buttons, icons, base, pop up, pop overs. Nah, ini pagination, progress bar, switches, tables, tabs, tooltips, tooltip. Nah, breadcrumbs, card, carousel, collapses, dropdown forms, jumbotron dropdowns. Oh, berarti alert sebenarnya nggak ada di sini. Notification, modals. Nah, misalkan seperti ini, biar kita bisa cek gimana cara pakai yang di sini. Jadi kalian nggak usah harus cek lagi, download lagi, atau yang lain semacamnya. Kalau saya udah simpen sendiri, ada folder yang khusus, jadi sudah saya anggapannya udah ada referensi sendiri gitu. Jadi yang di sini saya sudah siap diedit. Jadi udah nggak masalah kalau misalnya ada yang hapus atau segala macam. Nah, yang pertama kalian harus ubah itu mungkin dari apa yang kalian butuhkan. Misalkan kalian butuh modul yang isinya tuh tabel. Yang pertama kalian bisa antara cek navigasinya dulu atau buat si kelasnya dulu. Kalau saya mungkin menyarankan buat kelasnya dulu karena biar kalian gak bolak-balik buka kelas langsung buka yang lain sebagainya. Jadi kita ambil referensi dari tables.json. Ini exit aja dulu. Jangan di exit. Nah, kita misalkan ambil div class row call. Oh enggak, langsung aja buat komponen baru. Views. Misalkan kita buat yang namanya
referensi tabel. Nah, referensi tabel.js. Yang pertama import React from React. Nah, kebetulan di sini itu base-nya adalah React Stripe, jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya kalian butuh sesuatu yang harus digunakan seperti penggunaan tabel atau penggunaan komponen lain. Dan React Stripe, karena ini React Stripe, jadi di sini juga ada setting sendiri khusus untuk template-nya. Jadi kalian nggak perlu capek-capek ikutin template setting yang ada di Core UI. Core UI sudah menyediakan yang namanya styling untuk di React Stripe-nya juga. Kelas referensi tabel extend. Langsung aja ini. Nah, konstruktor props super props render return. Nah, kita pakai import React Stripe. Tables, table, row, call, card body, card header, card. Udah, mungkin cukup segini juga. Kita bikin dulu div-nya dulu. Oh enggak. Kita pertama ngambil si animated fade in. Walaupun sebenarnya nggak terlalu dibutuhin animated fade in, tapi biar lebih stylish, jadi saya pakai animated fade in. Sebenarnya bisa aja langsung jadi raw dulu. Di raw langsung pakai call, langsung pakai table. TD A1 A2 3. Mungkin bisa aja T-head. Nah, T-head, TR, TD, T-body, TR, TD A1. TH kali ya. Nah, dicoba dibuka. Dan di sini masih belum ada karena belum di load sama sekali. Jadi ini bisa sementara. Oh ya, cardnya lupa. Card header. Ini header. Card body. Ini body. Oh, enggak, jangan ini body dong. Table yang diisinya. Nah, mungkin kalau misalnya belum tahu kenapa harus pakai card, jadi card itu biar bisa seperti ini. Alerts apa ini card, ini isinya apa yang putih-putih ini nih. Jadi pakai card sedihnya. Kalau misalnya enggak, nanti bakal disimpan di yang abu-abu di belakangnya. Jadi biar rapi, disarankan pakai card nantinya. Kalau misalnya udah selesai, kalian bisa langsung lakukan editing navigasi. Yang pertama dari root saya dulu. Nah, ini kan root saya banyak nih. Kalian bisa hapus yang tidak terpakai. Tapi saya nggak akan langsung hapus, jadi sementara gini dulu aja. Paling saya bakal pakai yang dashboard sama yang slash biasa. Jadi kita pertama import dulu referensi tabel sama dengan react.lazy. Import ini .views, langsung referensi tabel. Nah, ini langsung masuk ke lokasi referensi tabel ya. Jadi diharapkan jangan sampai bingung ini dari mana gitu. Ini ngambil kemana? Ini ngambilnya dari lokasi yang tadi kalian buat. Langsung kita buat path-nya.
Path-nya kalian bisa bikin bebas sesuai dengan yang kalian mau apa. Misalkan saya pengen bikin namanya referensi slash tabel. Nanti name-nya tinggal langsung tulis referensi tabel. Komponennya ambil dari sini yang kalian buat tadi sebelumnya. Jadi yang pertama ini dulu di import, lalu kalian buat path-nya. Yang dashboard ini sebagai acuan kalau misalnya perlu pembeda yang navigasi yang ini sama navigasi yang lainnya. Di sini juga sama, ada dashboard dan yang sebagainya. Mungkin kalau dilihat dari websitenya sendiri, kan ada tuh nih. Nah, ada theme, ada komponen, ada extras. Saya bakal contohkan, mungkin yang ini biar disimpan dulu di paling atas, biar di komen. Nah, ini ke atas, di komen. Nah, untuk membuat yang seperti ini mungkin bisa pakai nah, kan komen. Nah, untuk penggunaan yang ini, yang name theme, wrapper, elemen, attributes, dan kelas itu dia fungsinya untuk membuat sebuah sejenis separator. Jadi separator itu yang ada di, coba saya tulis deh, jangan theme, referensi. Jadi nanti bakal muncul separator referensi. Dibuka lagi. Nah, ini separatornya. Jadi di navigasi itu dia bisa dilakukan sebuah separator kalau di Core UI. Jadi ada pembatas yang itu dia nggak akan bisa diklik. Jadi misalkan ini untuk konten yang ini aja gitu. Lalu untuk selanjutnya kita coba pakai referensi yang biasa. Yang biasa berarti pakai ini aja. Kalau yang biasa itu berarti kan tadi maunya pakai referensi tabel. Berarti kita pakai URL-nya sesuai dengan tadi kita buat sebelumnya. Referensi slash tabel. Nah, nanti ada muncul di sini dan kita bisa lihat yang tadi dibuat apa. Ini yang kebetulan tadi udah dibuat. Jadi udah sesuai dengan yang saya mau dan sudah ada ekspektasi. Langsung ada referensi tabel di sini, ada tabelnya. Diklik juga langsung ganti. Tuh. Jadi yang dijadikan acuan di navigasi itu, yang di routes-nya itu dia akan nyeting URL dan URL itu bakal dipakai di nav nantinya. Dan skor nav yang ini, yang nav.js. Terus gimana kalau misalkan pingin bikin yang ada child menunya? Kalau pingin pakai child menu, kita coba pakai yang ini, yang children. Bisa nggak ya? Ambil. Nah, ini. Child menu. Jadi begitu. Nah, ini kan ada icon nih. Ikonnya pengen ganti nih, bisa nggak pakai yang lain? Bisa aja. Icon yang support yang saya tahu itu ada icon, saya nggak tahu ini icon yang apa, cuman nanti saya cari lagi. Tapi bisa pakai font awesome. Tapi font awesome-nya ini khusus font awesome yang di React ya. Jadi kadang-kadang ada yang enggak, kadang-kadang ada yang bisa. Yang terakhir itu saya nggak bisanya pakai yang solid saja, tapi kalau yang transparan bisa. FA circle misalkan. Bisa nggak ya? Nah, kan bisa.
Jadi tergantung beberapa ini, misalkan kalau yang solid itu dia nanti kelihatan dari tulisannya biasanya FAS itu solid, berarti fonosomnya. Mungkin bisa aja pakai campur library yang lain nanti diambil lagi gitu. Nanti menyesuaikan aja. Tapi setidaknya untuk yang basicnya segini. Jadi kita bikin si komponennya dulu. Yang pertama. Yang kedua, kita setting rutenya. Yang ketiga, kita masukkan langsung di referensi di sini. Bisa nggak dibalik? Bisa aja. Cuma mungkin kalau misalnya pingin lebih gampang, bisa dulu dari bikin kelasnya dulu. Karena kalau misalnya udah bikin kelas, kita tinggal cek aja, oh tadi nama kelasnya apa gitu. Jadi nggak akan salah. Biar nggak buka dua kali. Terus selanjutnya, mungkin kalau misalnya kalian pingin menggunakan komponen-komponennya di Core UI, nah kan saya jadi lupa nih mau pakai yang mana. Saya mau pakai ini aja. Jadi sesuai dengan saya bilang tadi, kalau misalnya kalian pingin menjadikan referensi full di sini, diharapkan kalian pingin harus membuat sebuah backup khusus buat lihat-lihat komponen yang ada di Core UI tersebut. Jadi biar kalian bisa, wah, pingin pakai yang ini gitu. Gitu. Nah, untuk tambahannya mungkin kalian harus tahu juga biar kalian nggak salah delete file. Kalau misalnya ada banyak kan di sini filenya, diharapkan kalian nggak boleh sampai ngedelete ini nih. Mungkin saya tulis saja. Yang pertama itu ada pages, yang kedua itu ada mana ya, containers, berarti containers, views, pages, dan containers. Itu yang bakal, itu sisanya yang di folder views itu boleh dihapus. Cuma kalau bisa khusus buat folder pages jangan dihapus, kecuali kalau misalnya kalian tahu kalau misalnya ngapus itu bakal apa hasilnya dan apa yang bakal terjadi nantinya. Dan kontainer sendiri itu jangan dihapus. Walaupun sih sebenarnya udah kelihatan jangan dihapus gitu ya. Cuma kalau misalnya kalian pengen edit-edit, kayak misalnya loginnya mau kayak gimana, rutenya itu pakai containers. Saya bisa tunjukin di sini ada yang namanya mana. Nah, ini nih, default asset ini. Dia ngambilnya dari pages. Nah, kan di sini pages itu ada login, ada register, ada page 404, ada page 500. Jadi diharapkan jangan sampai kehapus karena itu mungkin bakal kepake banget nanti buat kalian. Misalnya mah kalau misalnya emang mau dihapus mungkin bisa dilihat dulu aja. Kalau nggak boleh hapus aja, nggak apa-apa. Kontainer juga jangan jadinya ya. Nah, ini nih. Dia kan langsung ngambil ke pages. Dia juga langsung ngambil ke containers. Container sendiri itu fungsinya untuk buat kayak kerangka yang ada di sini. Jadi semua yang ada di sini itu kayak misalnya dashboard user setting, dia ada di containers. Persiapan ini juga ada di containers, dan kenapa ada menu ini juga ada di containers, di isi-isinya. Walaupun sih containers cuma si blanknya aja gitu. Lalu selanjutnya, yang tadi yang mencoba komponen yang lain. Mungkin yang agak aneh, kita cobain pakai button group, udah biasa. Nah, boleh deh pakai ini. Misalnya kita mau pakai button apa ya?
kita misalkan mau pakai button Facebook. Kita cek si buttonsnya, foldernya, dia namanya apa, brand buttons, modulnya brand buttons, kita cek di sini. Nah, misalnya kita mau pakai yang Facebook, langsung aja copy, paste di tempat yang kalian mau. Ini jangan lupa importnya juga harus ada. Kalau misalnya emang nggak ketemu, coba cek di sini. Dia kelas ini tuh dia import kemana. Kalau misalnya kalian takut, kalau misalnya nggak ada si atau nggak ada si kelas yang buat importnya atau nggak importnya bakal konflik, nggak usah takut, cek aja di referensi. Si import itu tuh dia nggak akan nggak akan punya name yang sama. Misalkan kalau kalian nge-import button dari React, terus kalian bisa mau pakai komponen yang lain tapi dari library yang lain, itu nggak bisa pakai namanya button lagi karena nanti bakal ada konflik. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya, waduh takut beda nih, takut bakal keganti nih atau ketuker gitu. Nggak masalah. Cek aja langsung dari sininya, langsung dari sini juga, gitu. Nah kita langsung cek lagi. Nah kan dia jadi Facebook. Nah begitu. Cukup sekian dari saya, mungkin agak lama jadi mau dimaklumi karena beberapa komponen yang harus dicek juga nggak bisa sembarangan dilepas begitu saja. Takutnya bakal ada kesalahan yang nanti kalian tuh nggak bisa di rollback lagi. Jadi cukup dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.